Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Guru Ibu Fajar Sempurna. Hari ini masih kita berbicara tentang dimensi 3 untuk kelas 12 matematika umum. Masih berbicara tentang jarak. Tapi kali ini kita bicara jarak garis dan bidang sejajar dan jarak dua bidang sejajar. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua dan kirim salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan memasuki materi jarak garis dan bidang yang sejajar dan jarak dua bidang yang sejajar. Yang pertama kita akan bahas jarak garis dan bidang yang sejajar. Jadi kedudukan garis dan bidang itu ada tiga. Pertama, garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, dan garis menembus bidang. Yang punya jarak adalah garis dan bidang yang sejajar. Kita lihat langkah-langkah untuk menentukan jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Yang pertama, kita lihat ini ada satu garis dan satu bidang yang sejajar. Kita sudah tahu dalilnya kemarin kalau garis dan bidang sejajar itu gimana. Langkah-langkah pertama, kita akan menentukan jarak antara garis A dan bidang U. Pertama, katanya ambil titik sembarang pada garis A. Misalnya kita sebut saja titik A. Lalu titik A pada garis A itu katanya buat garis dari titik A tegak lurus bidang U sehingga diperoleh A aksen. A aksen itu terletak pada bidang U, di mana A aksen itu tegak lurus pada bidang U. Berarti dia juga tegak lurus pada garis A. Nah, maka jarak di antara garis A dan bidang U itu diwakili oleh A aksen. A aksen itu merupakan jarak garis A dan bidang U. Di langkah-langkahnya ada tiga. Nah, untuk menghitung A aksen itu, ya nanti kita lihat. Kalau dia bisa dihitung langsung, kita hitung langsung. Kalau tidak, ya kita bisa menggunakan rumus segitiga untuk menghitungnya. Baik, kita akan lihat contoh yang pertama. Kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm. Hitunglah jarak EF dan ABGH. Ada garis EF itu adalah rusuk, dan bidang ABGH. Kita lihat bidang ABGH. Nah, untuk menentukan jarak antara EF dan ABGH, itu EF dan sejajar dengan bidang ABGH. Kalau langkah-langkah tadi, pertama Anda ambil titik sembarang pada EF. Misalnya, boleh Anda ambil titik E, boleh Anda ambil titik F atau titik yang lainnya. Nah, pada soal ini saya akan mengambil titik F. Titik F itu saya ambil dan saya buat garis tegak lurus pada bidang ABGH. Nah, kalau F ditarik tegak lurus, dia pasti nariknya ke C. Berarti kita tahu ABGH itu tegak lurus terhadap FFC. Nah, di sini tegak lurus. Nah, di sini kita sebut saja titik itu adalah titik F aksen. Jadi jarak antara F dan ABGH
Ya, itu diwakili oleh F aksen. Kalau rusuknya 8 berarti F aksen itu setengah dari CF. Setengah dari CF. Kalau rusuknya 8 berarti CF itu kita sudah tahu adalah 8 akar 2. Karena dia diagonal 8 akar 2. Maka FF aksen itu adalah 4 akar 2 senti. Ini lebih mudah untuk menghitungnya. Kita tidak usah hitung, cek. Kita sudah tahu itu diagonal sisi pada kubus. Itu contoh yang pertama. Lihat contoh yang kedua. Kubus ABCD UFGH dengan rusuk 12 cm. Titik K perpotongan EG. Titik K itu perpotongan EG dan HF. Hitunglah jarak AK dan BDG. Kamu tampakkan dulu gambarnya kubus. Anda cari titik K dulu. Titik K itu perpotongan di situ, titik K. Perpotongan EG dan HF. Buat garis AK. Nah, mana bidang BDG? Nah, itu bidang BDG. Nah, Anda cari adalah titik pada AK. Boleh Anda ngambil titik A, boleh Anda ambil titik K. Titik K itu akan Anda proyeksikan pada bidang BDG atau buat garis dari K tegak lurus bidang BDG. Kemana dia tegak lurusnya? Pasti jatuh kepada garis berat bidang BDG yang terletak ditarik dari G. Kita buat dulu. Kemarin kita sudah belum belajar. Nih, titik L itu dan LG itu adalah tempat garis yang dari K yang akan kita tarik tegak lurus. Dia akan jatuhnya pada LG kalau K ditarik. Kita tarik ke situ. Nah, itu. Jadi jarak antara AK itu jarak AK dan BDG itu diwakili oleh kakak aksen. Kakak aksen. Kakak aksen. Nah, sekarang untuk menghitung kakak aksen itu kita menggunakan segitiga. Kita tarik garis LK. Nah, LK. Jadi Anda perhatikan segitiga. Perhatikan segitiga G K L. Ini siku-sikunya. Siku-siku di K. Jadi untuk menghitung kakak aksen itu kita menggunakan luas. Di luas segitiga GKL itu boleh menggunakan setengah alasnya itu boleh kita panjang KG dikali LK. Boleh Anda gunakan juga setengah alasnya kita pakai karena kita mau menghitung LK, LG itu berarti LG dikali kakak aksen. Nah, Anda masukkan di sini setengah KG. KG itu setengah dari EG. Setengah dari EG itu 6 akar 2 sama kali
LKG 6 akar 2. Setelah itu LK itu sama dengan AE 12, sama dengan setengah LG. LG ini 6 akar 2, LC itu 6 akar 2, ini 6 12, berarti dia 6 akar 6. LG itu 6 akar 6. Anda hitung 6 akar 6. LC itu 6 akar 2, LG itu 12. 12 itu 6 akar 4. Jadi LG itu 6 akar 6 dikali kakak aksen. Setengahnya coret, 6-nya dicoret, 6 ini dicoret di sini. Ini tinggal 12 akar 2 sama dengan ini 12 ke 2, tinggal ini 12, 6-nya habis, tinggal akar 6 kakak aksen. Berarti kakak aksen itu 6 akar 6 itu dengan akar 2 kali akar 3. Boleh dicoret jadi tinggal akar 12 dibagi akar 3. Atau dengan kata lain 4 akar 3 cm. Akar 3 cm. Jadi jarak antara AK dengan bidang BDG itu 4 akar 3 cm. Nah, LG itu tidak usah saya hitung, Anda sudah tahu gitu. Pasti 6 akar 6. Itu contoh yang kedua dari jarak antara garis dan bidang. Setelah dua contoh ini, insya Allah Anda bisa melihat contoh-contoh yang lain. Sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya adalah jarak antara dua bidang yang sejajar. Ya, ada dua bidang yang sejajar. Nah, kalau kita ingatkan kembali, kedudukan dua bidang itu ada 3. Pertama, dua bidang itu berhimpit. Yang kedua, bidangnya sejajar. Yang ketiga, bidangnya berpotongan. Nah, yang punya jarak itu adalah dua bidang sejajar. Bagaimana langkah-langkah untuk menentukan jarak antara bidang U dan bidang P yang sejajar? Kita lihat, ini ada dua bidang U dan P yang sejajar. Langkah pertama katanya ambil titik sembarang pada bidang U. Ambil titik A yang sembarang pada bidang U. Terserah kita pilih di mana. Nanti pada gambar perhitungannya kita pilih sehingga memudahkan kita untuk membuat garis yang tegak lurus. Misalnya kita ambil titik A-nya di situ. Lalu kita buat garis yang tegak lurus melalui A, tegak lurus pada bidang P. Nah, buat garis dari A tegak lurus bidang P sehingga diperoleh A aksen. A aksen itu pada bidang P maksudnya. Nah, begitu. Tegak lurus. Nah, di P itu adalah A aksen itu. Jadi A aksen itu tegak lurus bidang P, otomatis dia tegak lurus bidang U karena dia sejajar. Nah, jarak antara bidang U dan bidang P itu diwakili oleh A aksen itu. A aksen itu merupakan jarak antara bidang U dan bidang P. Jadi angkanya tetap 3. Ambil titik sembarang pada bidang U, buat garis tegak lurus pada bidang P sehingga diperoleh A aksen pada bidang P itu. A aksen merupakan jarak bidang U dan bidang P. Tolong Anda pahami, itu Anda pahami. Baru kita akan melihat contoh berikutnya. Nah, misalnya limas beraturan TABCD dengan panjang AB 8 cm dan AT 4 akar 3 cm. Titik K, R, dan M berturut-turut di tengah rusuk AT, BT, dan CT.
Itulah jarak bidang KLM dan bidang ABC. Saya ingat kembali, kalau limas beraturan, berarti alasnya segi N beraturan. Berarti kalau dia bidang alasnya segi 4, berarti alasnya berbentuk persegi. Rusuk tegaknya sama panjang. Proyeksi titik puncak jatuh pada titik berat bidang alas. Atau kalau garis ditarik dari titik puncak tegak lurus bidang alas, dia akan tepat di titik berat bidang alas. Kita lihat gambarnya. Ini ku limas TABC, di mana titik K dan L, M berturut-turut di tengah-tengah, rusuk AT, BT, dan CT. Kita hubungkan. Nah, kalau kita hubungkan semua, itu maka terjadilah persegi juga. Tapi di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, berarti ingat paralel tengah. Berarti KL itu separuh dari AB, LM itu separuh dari AB. Nah, sekarang kita lihat pada bidang, pada DT itu memotong di N biasanya. Kita buat saja KLM. Nah, untuk menghitungnya, kita ambil titik yang mana? Boleh titik K, boleh titik L, boleh titik M. Tapi saya mengambilnya titik potong diagonal bidang KLM, karena nanti itu merupakan, kalau kita lihat limasnya itu dari T KLMN itu nanti ya, itu titik berat. Maka kalau kita buat garis tegak lurus dari titik perpotongan KM dengan garis dari L itu ambillah titik itu, titik apa kita sebut namanya. Nah, kita sebut titik R itu. Nanti titik R itu kalau Anda buat garis tegak lurus pada bidang ABC, dia akan jatuh pada perpotongan AC dan BD. Nah, kalau kita buat garis dari tegak lurus, dari T itu pasti memotong melalui R dan juga melalui titik potong AC dan BD. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Kita sebut saja di ABCD titik R aksen misalnya. Nah, jarak dari bidang itu diwakili oleh jarak antara K, L, M dan ABC ABCD itu diwakili oleh R aksen. Nah, itu. Nah, untuk bidang KLM kita perluas saja, namanya bidang KLMN. Kita perluas. Tuh. Berarti kalau dia berada di tengah-tengah, berarti RR aksen itu setengah dari TR. Jadi kita hitung sini. Karena dia berada di tengah, maka dia pasti setengahnya. Jadi R aksen itu setengah dari apa itu? Dari TR aksen. Nah, untuk menghitung TR aksen itu kita gunakan segitiga A R aksen T. Berarti TR aksen itu akar dari AT
kuadrat dikurang AR aksen kuadrat. Nah, AT itu adalah AT itu 4 akar 3. 4 akar 3. 4 akar 3 kuadrat dikurang AR aksen. AR aksen itu setengah dari AC. AC itu 8 akar 2, berarti setengahnya 4. Jadi AC itu 4. AC itu 8 akar 2, berarti setengahnya itu 4 akar 2 kuadrat. Ini sama dengan 4. Berarti R aksen itu 4. Berarti kalau begitu RR aksen itu adalah setengah dari TR aksen 4. Berarti sama dengan 2 cm. Nah, jadi jarak antara KLM dan BCD itu RR aksen. RR aksen itu setengah dari TR aksen adalah 4. Jadi 2 cm. Itu contoh 3. Sekarang kita lihat contoh 4. Kubus ABCDUFGH dengan rusuk 12 cm. Hitunglah jarak BEG dengan ACH. Kita lihat gambarnya. Kubus, bidang BEG, bidang ACH. Maka kita hitung jaraknya. Nah, berarti Anda harus mengambil titik pada bidang ACH sembarang titik, atau pada bidang BDG juga sembarang titik. Tapi kita tahu bahwa kalau ada garis yang kita buat tegak lurus kedua bidang itu adalah garis DF. DF itu tegak lurus kedua bidang. Nah, itu. Karena pelajaran sebelumnya kita sudah mengambil bahwa pada kubus itu seperti itu, DF itu pasti tegak lurus ACH, tegak lurus BEG. Maka nanti F kalau Anda proyeksikan pada bidang BG itu jatuhnya pada garis beratnya itu. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini K itu perpotongan BD dengan AC. Ada lagi titik L itu perpotongan HF dan EG. Jadi kalau ada titik G atau titik D itu Anda buat tegak lurus, maka dia akan jatuh pada garis KH. Kalau F itu ditarik, tegak lurusnya dijatuh di LB. Nah, itu. Nah, di situ. Ini tegak lurus. Nah, di sini tegak lurus. Sini juga tegak lurus. Jadi jarak antara BG dan ACH diwakili oleh D aksen dan F aksen. Kita tahu panjang garis D aksen F aksen itu, ini kan seperti panjang DF itu seluruhnya 12 akar 3. Sedangkan ini panjang jarak D ke ACH itu sepertiga diagonal ruang. Jarak F ke bidang BG juga sepertiga. Berarti D aksen F aksen itu sepertiga juga. Sepertiga dari DF. Tiga dari DF. Dari mana kita tahu ya? Kita sudah hitung kemarin, sudah kita hitung bahwa jarak dari D ke ACH itu sepertiganya diagonal ruang. Jarak F ke BOG juga
sepertiganya, berarti sisanya itu sepertiga juga. Nah, sedangkan di F kita tahu adalah diagonal ruang. Di F itu diagonal ruang. Diagonal ruang itu panjangnya akar 3 atau 12 akar 3. Maka panjang dari D aksen F aksen itu setengah dari df. Df itu 12 akar 3. Maka panjangnya itu adalah 4 akar 3. Ini tidak usah kamu hitung. Kalau kita sudah tahu sifatnya, sudah tidak perlu dihitung. Kita cukup menggunakan logika saja. Seperti itu. Nah, yang susahnya itu kita itu memilih titiknya. Kalau Anda susah memilih titiknya, Anda buat sembarang garis yang tegak lurus kedua-dua bidang itu. Nanti kita lihat titik tembusnya di mana. Nah, jarak dua bidang itu cukup diwakili oleh titik tembusnya. Itu contoh 4 jarak antara bidang. Sekarang kita lihat contoh yang kelima. Kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm, titik P, Q, dan R berturut-turut di tengah rusuk AB, rusuk EF, dan rusuk EH. Hitunglah jarak PQ, R, dan bidang BDHF. Nah, kita lihat sini. Ini bidang PQR, ini di tengah-tengah. P di tengah-tengah AB, Q di tengah-tengah, F, R di tengah-tengah EH. Ada bidang BDHF. Nah, itu bidang BDHF. Bidang PQR itu boleh Anda perluas. Berarti cari dari sejajar dari R ke tengah-tengah AD. Misalnya kita perluas dulu bidangnya. Nah, jadi jarak antara PQR itu PQR dan BDHF. BDHF itu sama saja dengan jarak antara PQRS, diperluas bidang PQR itu diperluas jadi PQRS, dan bidang BDHF. Nah, sekarang ambil titik sembarang pada bidang PQR. PQR diproyeksikan atau ditarik garis ke bidang BDHF. Nah, kalau Anda sulit membuat ambilnya, buat saja garis yang tegak lurus dengan kedua bidang itu. Garis mana yang akan tegak lurus pada bidang PQRS juga pada bidang BDHF. Banyak, bisa garis AC itu tegak lurus dengan kedua bidang itu, atau garis EG. Nah, pada soal ini saya mengambil garis EG. Nah, EG itu tegak lurus dengan bidang PQRS dan bidang BDHF. Karena kita tahu bidang EG itu tegak lurus dengan bidang BDHF. Nah, di situ. Jadi jarak antara dua bidang ini cukup diwakili oleh antara KL. Nah, ini di sini tegak lurus. Karena EG tegak lurus pada bidang BDHF juga tegak lurus dengan bidang PQR karena dua bidang itu sejajar. Maka jaraknya itu adalah KL. Nah, KL itu karena dia R di tengah-tengah EH, Q di tengah-tengah EF, maka KL
KL itu adalah setengah dari EL. Nah, kita tahu EL itu panjangnya setengah dari EG. EG itu panjangnya 8 akar 2. Berarti EL itu 4 setengah kali EL itu setengah dari EG. Berarti 4 akar 2. Atau dengan kata lain adalah 2 akar 2. Jadi jarak antara bidang PQRS dan bidang BDAF itu adalah 2 akar 2. Nah, ini di tengahnya, karena di tengah berarti ini anggaplah garis sama panjangnya. Kalau ini setengahnya berarti RQ itu setengah HF, KL itu juga setengah dari EL. Maka dia setengah dari EL. Berarti jarak antara PQRS dan BDAF itu setengah dari EL atau KL. Jadi 2 akar 2. Nah, mungkin ini saja pertemuan kita pada jarak antara dua bidang bersejajar. Mungkin ini pertemuan terakhir untuk materi dimensi 3, karena dimensi 3 hanya sampai di jarak untuk zaman PPKM ini. Ya, mungkin saja cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa pada kesempatan yang datang. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan yang sama. Saya Guru Utni dan Ibu Fajar Sempurna. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.